بسم الله الرحمن الرحيم. Pada suatu malam ketika akan menemui istrinya di ranjangnya, kemudian terjadilah hubungan suami istri di antara keduanya. Pas ada seruan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Kemudian belum sempat mandi besar dan belum sempat mandi janabat. Kemudian beliau berangkat bersama Rasulullah SAW. Ternyata qadarullah wa masya'a fa'ala. Alhamdulillah ini mati syahid, kemudian belum sempat mandi janabat. Makanya digelari oleh Rasulullah SAW dengan sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Itu kalaulah salat di masjid diror itu tidak boleh, yang itu juga adalah ibadah, maka analogi yang adil ketika kita menyembelih sesuatu untuk Allah dilakukan di tempat yang dulu pernah digunakan menyembelih untuk selain Allah, maka itu haram, tidak diperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di tempat yang mulia dan di waktu yang mulia. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memintakan garansi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Ya Allah, berilah keberkahan kepada umatku di pagi harinya, yang mengawali paginya dengan kebaikan-kebaikan, bukan mengawali paginya dengan keburukan. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan majelis kita pada pagi hari ini. Yang sebelumnya kita membahas tentang menyembelih untuk selain Allah, yang diakhiri dengan hadis yang sedikit panjang, bahwasanya sekecil apapun persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi pahala. Juga sekecil apapun persembahan kita yang kita peruntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi dosa. Bahkan di dalam hadis tersebut disebutkan bahkan seekor lalat pun yang dipersembahkan untuk sebuah patung sehingga bisa melewati tempat yang akan dilewati pada sebuah kaum, itu menjadikan orang tersebut dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Adapun pada pagi hari ini coba kita baca la yuzbah lillah bibakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ternyata membahas sesuatu yang tidak jauh dari pembahasan yang sebelumnya. Tidak boleh menyembelih sesuatu di tempat penyembelihan yang dimana tempat tersebut digunakan untuk penyembelihan kepada selain Allah. Begitu. Kalau sebelumnya disebutkan menyembelih untuk selain Allah, begitu. Kalau sekarang larangan menyembelih sesuatu ataupun menyembelih hewan, ya,
lillah, untuk Allah, tetapi di tempat yang digunakan menyembelih untuk selain Allah. Begitu. Jadi sekarang yang dibicarakan oleh beliau bukan lagi sembelihannya, tetapi tempatnya. Begitu. Jamaah rahimakumullah. Beliau mengawali kitabnya, Kitabut Tauhid, wa qala Allah Ta'ala la takum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengawali Kitabut Tauhid pada pembahasan ini dengan ayat yang bercerita tentang Masjid Dirar. Ya, yang bercerita tentang Masjid Dirar yang dahulu dibangun oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang yang tidak senang ataupun benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana diniatkan tempat tersebut untuk kemadharatan, yang mana diniatkan tempat tersebut untuk keburukan pada kaum muslimin dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengambil metode kias, analogi dalil, bahwasanya kalaulah sholat pada zaman dahulu di tempat yang di situ terdapat kemungkaran dan keburukan serta mufakat kejelekan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti menyembelih sesuatu untuk Allah di tempat yang di dalamnya pernah digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah, tentulah sama kasusnya, kemudian tentulah sama juga penyikapannya. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita kepada bab yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mungkin kita perlu mengingat kembali tentang sejarah Masjid Dirar. Dulu di Madinah, jamaah rahimakumullah, ada seorang laki-laki namanya Abu Amir. Abu Amir ini sebelum kedatangan Rasulullah SAW itu sudah masuk Islam. Ketika diutusnya sahabat-sahabat Rasulullah ke Yathrib pada saat itu, itu sudah masuk Islam. Namanya Abu Amir. Abu Amir ini siapa? Abu Amir ini adalah ayah daripada sahabat mulia namanya Hanzalah. Kalau jamaah ingat, Hanzalah ini adalah seorang sahabat mulia yang mati syahid di peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanzalah ini diberikan gelar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ghasilul Malaika. Seorang laki-laki yang dimandikan mayatnya atau jenazahnya oleh malaikat. Mengapa memiliki gelar dan sifat yang seperti itu? Ternyata Hanzalah ini pada suatu malam ketika akan menemui istrinya di ranjangnya, kemudian terjadilah hubungan suami istri di antara keduanya, lantas ada seruan untuk berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian belum sempat mandi besar dan belum sempat mandi janabat. Kemudian beliau berangkat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata qadarullah wa ma syaa fa'ala, Hanzalah ini mati syahid, kemudian belum sempat mandi janabat. Makanya digelari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Itu jamaah rahimakumullah. Dimandikan oleh malaikat. Begitu mulianya gelar ini. Radhiyallahu anhum. Begitu. Ketika pada saat itu terjadi pada perang Uhud. Akhirnya meskipun tidak dimandikan di dunia, ternyata dimandikan oleh malaikat. Itulah keterangan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata si Hanzalah ini memiliki bapak namanya Abu Amir, seorang yang disegani oleh suku-suku pada saat itu. Kemudian Abu Amir ini memiliki kebiasaan membaca kitab-kitab orang-orang terdahulu, yaitu agama-agama terdahulu. Ini Abu Amir. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggelari si Abu Amir ini dengan kalimat ataupun gelar Abu Amir Ar-Rahib, Abu Amir sang pendeta, karena kegemarannya membaca kitab-kitab orang-orang terdahulu. Abu Amir Ar-Rahib. Jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi? Ternyata ketika Nabi hijrah ke Madinah,
Ya, Allah Maha membolak-balikkan hati. Ternyata hati Abu Amir ini yang awalnya dia seorang muslim yang baik, ternyata setelah Nabi hijrah, kemudian Nabi menempati tempat yang mulia di sisi ataupun di tengah-tengah kaum Ansar ataupun kaum Muhajirin, ya. Artinya Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan mulia. Begitu sampai-sampai Rasulullah SAW dari saking mulianya, dari saking diseganinya dan dihormatinya oleh penduduk Madinah pada saat itu, yang namanya awalnya adalah Yathrib, kemudian para sahabat Ansor mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi madinatuka, wahai Rasulullah, mulai pagi hari ini atau mulai hari ini Yathrib ini berganti dengan nama Madinatuka, ya, atau kotamu, kata sahabat-sahabat Ansor pada saat itu, sebagai tuan rumah, ya, sebagai tuan rumah hijrah pada zaman Rasulullah SAW. Ternyata kedudukan tinggi, kedudukan mulia, kemudian kedudukan syarif di antara kaum Ansar ataupun kaum Muhajirin yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu membuat Abu Amir hasad, sehingga dia merasa kedudukan mulia sebelum datangnya Rasulullah itu hilang. Kedudukan mulia sebelum datangnya Rasulullah itu berkurang. Akhirnya dia hasad kepada Rasulullah, kemudian qadarullah wa ma syaa fa'ala, kemudian dia murtad, lantas dia membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas si Abu Amir ini bersekutu dengan orang-orang Nasrani, kemudian orang-orang munafik. Bagaimana kalau kita membuat masjid yang di situ masjid tersebut oleh Allah dinamakan Masjid Dirar? Jamaah rahimakumullah, mengapa Masjid Dirar? Masjid Dirar itu masjid ataupun diambil dari kata-kata dororo, ya. Dirar itu artinya membahayakan orang lain, ya. Masjid yang dibangun untuk mencelakai orang lain, begitu, atau masjid yang dibangun untuk memecah belah persatuan orang-orang beriman. Dalam kitab Fathul Qadir, Imam Asy-Syaukani menjelaskan, jamaah rahimakumullah, jadi Abu Amir ini bersama para orang-orang munafik dan orang-orang Nasrani yang menjadi teman-temannya ataupun menjadi pendukung-pendukungnya. Jadi masjid ini dibangun di atas timbunan yang sebelumnya itu adalah aliran air di kota Madinah, ya. Jamaah rahimakumullah, kemudian kata Abu Amir setelah dibangun selesai masjid ini, kata dia, bilang kepada Muhammad, begitu, silakan sholat di tempat ini, kemudian bahkan kalau ada orang yang sakit, begitu, kemudian kalau ada orang yang pulang dari peperangan yang cedera dan lain sebagainya, ya, nanti silahkan dibawa ke masjid ini, kemudian kita rawat, begitu, kemudian kita rawat. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka kedok mereka, kemudian membuka kebusukan mereka. Jadi maunya ketika kaum muslimin itu sudah masuk semuanya ke masjid tersebut, nanti masjid tersebut akan dialiri air yang pondasinya tidak terlalu kuat dari bawah. Akhirnya masjid tersebut nanti akan roboh, sehingga menyebabkan kaum muslimin itu banyak yang meninggal di dalamnya. Itu tafsir yang pertama yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, mengapa dikatakan Masjid Dirar, masjid yang berbahaya? Karena ketika Rasulullah SAW sedang sholat di Masjid Nabawi, kemudian Abu Amir ini mengajak orang-orang kaum muslimin yang lainnya yang tidak sempat datang ke Masjid Nabawi untuk sholat. Akhirnya dia membicarakan keburukan ataupun membicarakan kejahatan apa yang akan mereka lakukan kepada Rasulullah SAW. Yang mana ketika Rasulullah di Masjid Nabawi berbicara kebaikan, ternyata Abu Amir ini bersama orang-orang munafik, kemudian orang-orang Nasrani menghasut kaum muslimin untuk berbuat keburukan kepada Rasulullah di dalam masjid, ya, di dalam masjid. Itu jamaah rahimakumullah. Jadi ya hati-hati ya, apabila terjadi di dalam masjid sebuah keburukan-keburukan yang harusnya dibicarakan adalah kebaikan-kebaikan kepada Rasulullah, ternyata di dalam Masjid Dirar ini ya dibicarakanlah ataupun disepakatilah
keburukan-keburukan kepada Rasulullah. Itulah mengapa akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la takum fihi abada. Janganlah kamu pernah sholat di dalamnya, karena Masjid Dirar itu digunakan sebagai mufakat keburukan untuk kaum muslimin, kemudian juga untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah disinilah akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, kalaulah sholat di Masjid Dirar itu tidak boleh, yang itu juga adalah ibadah, maka analogi yang adil ketika kita menyembelih sesuatu untuk Allah dilakukan di tempat yang dulu pernah digunakan menyembelih untuk selain Allah, maka itu haram, tidak diperbolehkan. Jamaah rahimakumullah. Ya, kemudian yang melatar belakangi juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengapa membahas secara khusus pembahasan ini. Ternyata di dalam kitab Qurratul Uyun ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau menjelaskan bahwasanya di Najd dulu tempat berkembangnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu, manusia ketika semakin jauh kepada ajaran-ajaran Rasulullah SAW, jadi mereka itu terbiasa menyembelih sesuatu di tempat-tempat yang dulu diyakini sebagai tempatnya jin, kemudian menunggu ataupun menyembelih di tempat-tempat yang dulu diyakini bahwasanya apabila tempat tersebut tidak diberikan sesembelihan, itu akan memberikan madarat kepada orang yang tinggal di sekitar tersebut ya. Itu. Kemudian itulah akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya menjelaskan dalam kitabnya, itu yang mengawalinya ataupun itu yang menjadikan alasan mengapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membahas secara khusus ya, mengambil analogi ataupun kias, kalau kita ambil istilah daripada orang-orang usuliyun atau orang-orang ahli dalam usul fikih, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala melarang seorang hamba ataupun seorang muslim ya sholat di tempat di mana di dalamnya terdapat keburukan ataupun mufakat buruk ataupun kekafiran, maka sungguh sangat adil juga ketika dilarang juga menyembelih di tempat yang dulu digunakan untuk menyembelih selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah ya. Kemudian dilanjutkan oleh beliau setelah memaparkan sebuah ayat tentang Masjid Dirar, kata beliau, an Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu qala, nadhara rajulun ayyanhara ibilan bibanunah ya. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga yang dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi ada hadis dari sahabat Thabit ibn Dhahhak ya, radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki yang bernazar ya, akan menyembelih seekor unta di tempat namanya Buanah ya, di tempat namanya Buanah. Kalau jamaah mungkin yang sudah pernah ke sana ataupun sudah pernah haji ataupun umroh, Buanah itu nama sebuah tempat di selatan kota Mekkah ya, selatan kota Mekkah gitu, di sekitaran kota Yambuk itu, jamaah rahimakumullah ya. Sebelah selatan kota Makkah di sekitaran kota Yambuk itu ada tempat namanya ya Buanah ya. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh nggak Rasul begitu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad, wahai fulan, apakah di Buanah tersebut ada berhala ataupun berhala-berhala yang dulu orang-orang jahiliyah pernah menyembahnya? Faqalu, kemudian si laki-laki ini mengatakan, tidak wahai Rasulullah ya. Fahal kana fiha 'idun min a'yadihim. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah di tempat tersebut orang-orang kafir jahiliyah ataupun orang-orang musyrik jahiliyah pada zaman dahulu ya pernah melakukan ataupun merayakan hari-hari besar mereka begitu. Jadi bukan hari-hari besar Islam, tapi hari-hari besar kemusyrikan mereka begitu, baik satu kali ataupun berkali-kali, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qalu la. Kemudian si fulan ini mengatakan, tidak wahai Rasulullah.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aufi binadzarika." Kemudian Rasulullah menjelaskan ataupun mengatakan kepada laki-laki tersebut, kalau begitu silahkan lakukan nazarmu. Fa innahu la wafa'a li nadzarin fi ma'siyatillah. Karena sesungguhnya tidak ada nazar dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala fi ma la yamliku banu Adam. Ya. Dan juga nazar itu tidak boleh dilakukan ya atas sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang tersebut. Maksudnya apa? Jadi kalau seseorang itu punya nazar, ingin ketika misalkan dia punya nazar, saya akan menyembelih sesuatu ketika nanti saya keterima CPNS misalkan, ataupun keterima kuliah ataupun wisuda, ataupun mendapatkan rezeki yang banyak, saya akan bernazar menyembelih kambing. Tetapi kambingnya bukan kambing milik sendiri, jamaah rahimakumullah, milik tetangganya. Begitu. Maka kata Rasulullah, nazar ini tidak boleh dilakukan ya, karena yang disembelih adalah milik tetangganya dan itu bukan miliknya. Ya, kata Imam Abu Dawud ini sanadnya ya bagus, kemudian disanadkan juga oleh Abu Dawud ya bersama yang lainnya. Jamaah rahimakumullah ya. Akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menjelaskan mengapa kok dilarang begitu, mengapa kok tidak diperbolehkan. Kata beliau, wa fihi saddud dzari'ah wa tarki musyabahatil musyrikin. Mengapa kok dilarang amalan ini meskipun sembelihannya itu untuk Allah Subhanahu wa taala ya, untuk Allah, tetapi ditempatkan di tempat yang dulu digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah. Itu kenapa kok dilarang? Saddun atau saddud dzari'ah wa tarki musyabahatil musyrikin ya. Ini untuk menutup kemungkinan-kemungkinan buruk. Yang pertama, orang-orang akan mengira, oh ternyata ya menyembelih di situ boleh. Ataupun orang-orang akan mengira meskipun awalnya untuk Allah, memang murni untuk Allah, tetapi karena ditempatkan di tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah ya, akhirnya orang akan mengira, oh ternyata dia juga menyembelih untuk selain Allah. Ya, karena orang terbiasa melihat di situ untuk jin, akhirnya meskipun orang menyembelih di situ untuk Allah, maka orang akan mengira ataupun mengatakan bahwasanya dia juga menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa tarki musyabahatil musyrikin. Kata Allah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, alasan yang kedua itu adalah tasyabbuh. Ya, mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang musyrikin ya, ataupun orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu. Mengapa? Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda dalam sebuah hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kebiasaan-kebiasaan orang-orang ataupun kebiasaan-kebiasaan sebuah kaum, maka ia bagian daripada kaum tersebut ya. Maka akhirnya ya beliau ya dalam kitab ini melarang apapun alasannya ya, kalau itu ditempatkan di tempat-tempat yang di dalamnya mengandung kemaksiatan, mengandung kesyirikan dan kekufuran kepada Allah, maka itu tidak diperbolehkan. Akhirnya jamaah rahimakumullah, kalau kita juga boleh menganalogikan, mengkiaskan ya, ternyata mungkin tidak hanya menyembelih begitu, barangkali juga akan ada hukum-hukum yang lain yang mengikuti itu. Kalau kita duduk di tempat yang biasa digunakan untuk minum bir, berarti kita akan dilarang meskipun kita di situ tidak minum bir gitu. Makanya kata Rasulullah SAW ya, salah satu ya undangan yang tidak boleh dihadiri oleh seorang yang diundang, meskipun yang mengundang adalah seorang muslim yang baik ya, kalau di situ ada kemaksiatan, kemudian kalau di situ ada khamar yang diminum, meskipun dia datang untuk hajatan
awalnya, tetapi di situ ada kemaksiatan yang dilakukan di tempat tersebut, maka orang tersebut dilarang untuk hadir. Bahkan tempat tersebut meskipun dia awalnya adalah undangan pernikahan. Kata Rasulullah SAW, ya, dalam hadis yang disebutkan oleh ulama dalam kitab Kifayatul Akhyar, ya, fikih, ya, yang menjelaskan tentang fikih-fikih muktamad di mazhab Syafi'i. Jamaah rahimakumullah, begitu. Artinya kalau seorang muslim yang baik juga duduk di tempat, ya, yang di situ mengandung keburukan, itu juga akan, ya, menjadikan duduk tersebut dilarang. Makanya kata para ulama dalam bidang hadis, para rijalul hadis mengatakan seorang muslim itu harus menghindari madzinatut tuhmah. Kata para ulama, ya, madzinatut tuhmah itu apa? Madzinatut tuhmah itu adalah sesuatu yang menjadikan dia dicurigai berbuat keburukan. Begitu. Sesuatu apabila dilakukan dia akan dicurigai berbuat keburukan. Makanya kata para rijalul hadis, ya, orang-orang para perawi hadis itu dikatakan dia baik ilmunya ataupun dia baik ataupun dia bisa diambil hadisnya apabila dia menghindari tempat-tempat yang tempat tersebut digunakan untuk tempat-tempat yang sia-sia. Itu jamaah rahimakumullah. Sampai para rijalul hadis itu memberikan syarat yang begitu ketat, ya. Para perawi hadis itu akan diakui periwayatannya kalau dia itu menghindari tempat-tempat yang tidak berguna ataupun tempat-tempat yang tidak ada hubungannya dengan hadis. Nongkrong di pinggir jalan yang tidak ada hubungannya dengan hadis, maka itu dilarang untuk untuk keabsahan dirinya ketika dia meriwayatkan hadis. Tapi kalau dia sudah terbiasa duduk di tempat tersebut, maka dia akan diberikan garis merah oleh para peneliti hadis. Oh, si fulan ini jangan langsung diterima periwayatannya karena si fulan ini terbiasa nongkrong di pinggir jalan yang tidak jelas, yang mana ditakutkan hadisnya akan bercampur dengan obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat. Jamaah rahimakumullah, ya. Itu tadi, ya, yang menjadikan analogi yang sama ketika kita meskipun awalnya adalah tidak berbuat apa-apa tapi ternyata, ya, di dalamnya ada kemaksiatan, maka itu adalah juga mengandung keburukan untuk diri sendiri, ya. Ya, jamaah rahimakumullah. Mungkin ada pertanyaan, loh, gimana kalau kita duduk untuk mendakwahi mereka? Ini kasus yang lain, tetapi patennya seperti ini. Ya, karena di dalam kitab ini menjelaskan tentang hukumnya. Adapun ketika ada pertanyaan, gimana kalau kita kan niatnya mendakwahi mereka, begitu. Atau mungkin saya ini masuk ke diskotik ini, saya niatnya mendakwahi mereka, yaitu kasus yang lain. Ya, mudah-mudahan memang niatnya untuk mendakwahi. Seperti itu, tidak yang lainnya. Itu jamaah rahimakumullah, ya. Tetapi pembahasan pada kitab akidah ataupun kitab tauhid itu dihindarkan. Ya, sebagai penutup jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah duduk-duduk di depan rumah Rasulullah bersama ibunda Aisyah. Ya, ini contoh daripada Rasulullah itu menghindari madzinatut tuhmah. Apa yang terjadi? Karena posisinya pada saat itu gelap, kemudian ada seorang sahabat, ya, ada seorang sahabat yang lewat. Ternyata ketika melihat Rasulullah, ketika melihat Rasulullah dengan seorang perempuan yang dia tidak tahu kalau tidak tahu kalau di dalamnya itu atau bersama Rasulullah itu adalah ibunda Aisyah. Kemudian laki-laki ini nggak jadi lewat, nggak jadi lewat. Lantas Rasulullah bilang, ya fulan, hadhihi ummuka. Wahai fulan, mengapa kamu nggak jadi ini? Ya, nggak jadi tidak jadi lewat, begitu. Kata Rasulullah SAW, aku duduk bersama ibumu. Maksudnya hadhi ummuka ummul mukminin, begitu. Gitu. Kemudian kata sahabat tersebut, wahai Rasul, mohon maaf, saya tidak suudzon, saya tidak berburuk sangka kepada engkau, tidak Rasul, saya hanya sungkan saja lewat di samping Anda. Begitu. Kata Rasulullah juga, wahai fulan, saya juga tidak suudzon kepada kamu wahai fulan, kata Rasulullah SAW. Tetapi saya ingin menjelaskan, seorang muslim itu sebisa mungkin menghindari tempat-tempat yang menjadikan dia itu tertuduh berbuat keburukan. Itu yang dinamakan madzinatut tuhmah.
ya. Jamaah rahimakumullah, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada baiknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada buruknya itu datangnya dari kebodohan kami yang tidak lepas daripada godaan setan, ya. Apabila ada pertanyaan barangkali bisa ditanyakan di belakang, ya. Takut nanti mengganggu jamaah yang ingin melaksanakan sholat syuruk, ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.